saya ketemu seorang mursyid lagi yang mengajarkan thariqah, gabungan 4 thariqah, lalu kemudian dia mengambil metodologi awalnya disebut Al-Muhammadi. Jadi gabungan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Tijaniyah. Nama guru saya itu Abiyah Ahmad Al-Badar. Dan mereka beda-beda. Yang 4 yang tadi itu orang syariat semua. Kalau yang ini Malamatiyah. Kalau Malamatiyah tahu sendiri, ujiannya langsung ke dalam jantung antum, itu sir antum diuji. Saya ketemunya setelah saya berdoa lama bertahun-tahun, ya Allah pertemukan saya dengan wali Allah yang mempunyai makrifat tentang engkau. Ujiannya berat. Ketemunya di mana? Dia orang Jakarta tapi ketemunya di Uzbek. Jadi saya karena dari kecil belajar Naqsyabandiyah, saya pengen ziarah ke Naqsyabandiyah dan minta izin, minta kepada Allah, ya Allah pertemukan saya dengan wali-wali Allah. Ternyata saya sekamar dengan beliau. Malam-malam kenalan sampai kami di kota Bukhara. Jadi turun di Tashkent, dari Tashkent terbang lagi ke Bukhara, sekamar. Kata beliau, maafin ya kalau saya agak nyeleneh. Iman saya itu mulai diuji tuh. Pandangan batin saya mulai diuji. Mulai diuji, Pak. Kak, aneh kenapa? Saya panggil dia Syekh. Dulu belum ada aneh-aneh, pakaiannya masih biasa ke orang biasa. Terus beliau bilang ke saya, ini sering ada kontak batin dengan Sayyidina Al-Khidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kok nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya, pakai baju, pakai celana levis. Pusing juga kita tuh mikirin orang ini zohirnya begini. Dicek sosmednya, gaya-gayaan. Terus saya kan karena khawatir tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu diberitakan Allah dalam surat Al-Kahf. Itu bukan salah dosa tapi salah adab. Sayyidina Musa ingkar gak ke Nabi Khidir? Ya, saya nggak mau mengingkari hal yang sama lagi. Maka saya dalam hati, ya Allah, jika ini benar, tolong kasih saya pertanyaan yang membuat dia tidak tersinggung. Maka saya bertanya, Syekh, kalau saya ketemu Nabi Khidir dalam batin, di dalam rohani, itu cara taunya gimana? Itu bahasa halus daripada saya mau nanya gini ke dia. Muka kayak kamu ketemu Nabi Khidir, tahu dari mana tuh Nabi Khidir gitu? Mau nanya begitu, tapi batin saya mengatakan tanya baik-baik. Siapa tahu dia beneran. Maka saya bertanyalah, Syekh, kalau saya yang ketemu Khidir, Balea bin Mulkan, itu tahu benernya gimana? Langsung dia tunjuk dada saya, kamu kan punya sir dalam dirimu. Merinding saya ditunjuk begitu. Kamu punya sir dalam dirimu. Sirmu itu ada ruh di dalamnya. Ruh kenal dengan ruh, sir kenal dengan sir. Di situ saya mulai berhati-hati dengan orang ini. Gak boleh suzon sama sekali. Suzon lewat kita. Nah itu ceritanya. Maka selama pandemi saya dapat hadiah itu. Hadiah mulazamah, diminta beliau ngajar hikam di tempatnya. Jadi ceritanya saya diminta ngajar hikam di tempatnya. Ar-Razi bisa ngajar hikam nggak? Oh siap, saya ngajar hikam lah di sana. Waduh, saya diuji, Pak. Ngajar hikam, orangnya main PS. Hikam kan mengajarkan berbaik sangka, benar nggak? Dia main PS, saya bisa nggak baik sangka sama dia? Selesai saya ngajar hikam, saya duduk bersama beliau, nemenin beliau main PS. Ternyata beliau di satu napas nggak pernah lupa kepada Allah SWT. Jadi ketika main segala macam, ntar ada sirnya turun, diambil kertas, dia tulis. Benarkah Heri Marjuki alias Maulana Abiyah Ahmad Al-Badar seorang wali Malamatiyah? Di dalam kitab Al-Malamatiyah wa Sufiyah, bahwa disebut golongan Malamatiyah, disebabkan mereka mencela diri mereka sendiri atau dicela orang lain, namun mereka tidak mencela dunia dan penduduknya.
Maksud dari mencela diri sendiri adalah bahwasanya mereka menganggap dirinya bukan apa-apa, sehingga wali dari golongan Malamatiyah meyakini bahwa diri tidak memiliki bagian apapun di dunia ini secara mutlak. Mereka merasa tenang dan bahagia ketika dicela karena mereka berkeyakinan bahwa dirinya sangat jelek. Hal ini dilakukan untuk melawan tabiat nafsu, yaitu suka pamer, ria, dan berlaku sombong. Yang dimaksud dengan dicela orang lain adalah karena mereka menyembunyikan pergaulannya dengan Allah, mereka tidak ingin hubungannya dengan Allah diketahui oleh orang lain. Bahkan mereka sangat merahasiakan ini, ketika ia bersama sesama hamba, ia akan menyembunyikan bagaimana hubungannya dengan Allah. Ketika hubungannya diketahui dengan orang lain, semisal ia mulai dianggap wali, maka ia akan sengaja melakukan sesuatu agar orang lain mencela atau menghinanya. Mudahnya, kelompok ini tidak mau terlihat baik dalam segi sosial, spiritual dan intelektual, namun juga berusaha untuk tidak punya keburukan baik dalam relasi dengan Allah maupun hambanya. Abu Hafez Al-Haddad Al-Malamati, beliau yang meletakkan dasar-dasar tarikah Malamatiyah ini sebagai berikut. 1. Kaum yang mengisi waktu dengan beribadah kepada Allah yang hak. 2. Selalu menjaga sirinya atau rahasia ruhaninya. 3. Mereka mencela diri sendiri ketika macam-macam ibadah yang dilakukan diketahui orang lain. 4. Mereka menampakkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan menyimpan rapat-rapat kebaikannya sehingga orang lain mencelanya karena yang mereka lihat adalah perbuatan lahir semata. 5. Pengikut tarikat ini akan mencela diri sendiri jika orang lain mengetahui sisi batinnya. Berbeda dengan klaim Buya Razi yang katanya bahwa gurunya adalah seorang wali Malamatiyah, faktanya bahwa gurunya tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dan kaidah dari Malamatiyah. Yang pertama, jika memang Heri Marzuki seorang wali Malamatiyah, lalu kenapa dia suka membuat foto dirinya dengan berpakaian model wali, habib, bahkan para muridnya dianjurkan untuk membeli foto-fotonya dengan baju kebesaran ulama. Bukankah wali Malamatiyah harus menyembunyikan dan menyamar dirinya dengan berpakaian biasa agar dianggap orang awam? Yang kedua, dalam setiap kajian keagamaan yang diadakan di majelisnya, dia menyebut dirinya Maulana Apya Ahmad Al-Badar, dan dia pun sangat bangga dengan gelar dan julukan tersebut. Padahal dalam Malamatiyah tidak boleh seorang membuat gelar-gelar rohani. Yang ketiga, Heri Marzuki ketika bersama-sama muridnya sering bercerita tentang pengalaman dia belajar di alam Jabarut, lalu menceritakan pengalaman tersebut kepada murid-muridnya, sehingga mereka takjub. Sedangkan dalam kaidah Malamatiyah seseorang tidak boleh menceritakan pengalaman rohaninya kepada orang lain, karena itu termasuk riya, dan merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Yang keempat, dalam sebuah video Heri Marzuki sedang menjelaskan kepada muridnya bahwa dia sering bertemu dengan Nabi Muhammad, Nabi Khidir dan para wali lainnya. Bahkan dia mengisahkan sebagai ketua panitia pengangkatan para wali. Para muridnya yang mendaftarkan dirinya menjadi wali, maka berkasnya akan diberikan kepada Nabi Khidir untuk diperiksa. Setelah itu berkas tersebut diberikan kepada Nabi Muhammad di lantai 3 di rumahnya Heri Marzuki. Jika disetujui, maka Nabi Muhammad memerintahkan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk melantik para wali tersebut. Kalau ini sudah kelihatan bahwa dia bukan seorang wali Malamatiyah, jika para muridnya rasional, pasti mereka akan berpikir, masak saya menjadi seorang wali. Kelima, Heri Marzuki sering mengobrol pangkat kewalian kepada para pengikutnya, bahkan menjamin semua pengikutnya adalah jadi wali Allah, sedangkan mereka yang menentangnya adalah menjadi pengikut Dajjal. Jadi semua ajaran dan fakta yang ada dari sosok Heri Marzuki,
jauh dari ajaran Malamatiyah, justru lebih tepat dia pengikut tarekat halusinasiyah. Nah, bagaimana menurut Anda?